Oke guys, wah ini kita coba ngobrol santai lah karena kita di masa lockdown, kebetulan ada hadir di sini Ketua DPD AILI Sumatera Barat, Mr. Dede Oke, Hakim. Oke, selamat sore. oke. Selamat sore. Selamat sore kembali, Bung Erik Smile. Apa Iya, kabar, Bung Erik Smile, alhamdulillah. Smile TV? Alhamdulillah, sehat. Jadi ini nih, kita kan lagi masa PSBB ya, PSBB, pemberlakuan. sosial berskala besar. Oke, Jadi pembatasan. pembatasan sosial berskala besar. Jadi memang ya jujur kita belum bahas apa-apa tentang masalah bisnis IL. Belum ada bahas apa-apa. Dampak seperti apa. Kalau ketua kita kan proyeknya, eventnya kan luar biasa nih. Kira-kira nih, Masalahnya gini, kalau di Sumatera Barat itu kan memang Sumatera Barat itu kan orang Panggale, jadi biasa survive. Jadi kalau alun takile ala takalam, kalaupun no. sudah dalam kondisi seperti ini tidak perlu dibahas, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan No. begitu. Maksudnya begini. Dampak dari, jadi ini jujur aja, Arsaloka sebelum masa pandemi COVID-19 ini, itu sebenarnya ada, sebelum puasa ini ada 4 event yang cukup lumayan. Belum yang kecil-kecil, ini yang kita bicara yang agak besar, yang menurut saya, aduh, ruginya kok bukan rugi nih, belum beruntung, maksudnya kayak gitu. Ada beberapa event yang kayaknya tinggal ketuk aja, tapi ternyata langsung belas, nol, tidak jadi lah, bahasanya seperti itu. Ada beberapa event-event ya, kalau umpamane ini di Arsaloka kan ada 2 brand, brother. Ada Arsaloka Manajemen dan ada Arsaloka Tour. Arsaloka Tour itu nanti dengan Bu Iris, tapi kalau di ini kita bicara dengan Arsaloka Manajemen. Arsaloka Manajemen itu ngurusin event-event, kegiatan-kegiatan IL dan sebagainya, kayak capacity building dan sebagainya. Nah, ini ada 4 event yang saya gawangi, itu close gitu loh. Itu memang terasa banget, tapi ya hanya kita aja yang tahu ini. Sedih gitu. Sedih sih. Sedih gitu enggak? Ya, rezeki, tapi apa daya kayak gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu memang sangat memukul sih sebenarnya kalau dalam bisnis yang seperti kita. Nah, belum yang kecil-kecilnya, tapi is oke lah, kita bahas yang apa sih dampak di bisnis IL, kok sampai sebegini gitu. Apakah memang bahaya banget atau gimana? Kalau menurut Ketua DPD Sumbar Mr. Dede Hakim itu gimana? Silakan, sok. Berbahaya. Jadi kalau tinjauannya secara apa nih ya, Bung Erik Semile, maunya kita tinjau dari segi mananya dulu? Dari segi bisnis dong. Kita kan lagi bahas masalah bisnis ini. Oke, dari bisnis. Berkaitan dengan bisnis, seperti ya beberapa hari yang lalu juga kita pernah diskusi berkaitan dengan ada beberapa grafik yang menunjukkan beberapa pakar menilai bahwasanya memang ada kurva merah sampai ke kurva hijau gitu grafiknya. Jadi posisi pariwisata itu paling garda terdepan merah gitu. Diikuti sektor yang lain. Semakin sektor yang paling di depan itu sekarang adalah memang untuk berkaitan dengan healthy care, kesehatan, itu produk-produk yang selanjutnya yang tidak justru sekarang sedang di posisi yang sedang tren. Tapi memang kita basically-nya bukan di situ gitu, tapi berkaitan dengan dikatakan kerugian, ya semua yang terdampak walaupun posisinya, tapi secara kalau saya membedakannya hanya dua saja, sektor real dan non real. Kalau sektor real ya berkaitan dengan kebutuhan pokok sih, itu saya rasa itu masih bisa eksis. Tapi berkaitan dengan bisnis jasa artinya yang non real seperti kita yang lakukan ini, bisnis jasa itu ya kebutuhannya pun sudah kebutuhan dia tersier, kebutuhan tambahan. Jadi kebutuhan mewah sebenarnya kan gitu. Ya, jadi benar. untuk saat sekarang ya mereka pasti akan mengutamakan yang
primer dulu dong, gitu kan, seperti itu. Iya. Secara logika. Jadi otomatis kita yang bekerja di sektor real yang notabene-nya adalah tersier, kebutuhan mewah itu sekarang Udah terdampak, agak sangat terdampak. telak gitu. Ya. Iya, telak sih kalau dikatakan telak ya telak sih. Ya itu yang tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa event sebelum Ramadan menjelang udah kontrak tapi ya memang kondisinya memang seperti ini ya mau digimanain lagi gitu. Ya, Tapi memang jadi untung sih, memang kita ada beberapa ya ini ada untungnya. Kalau versi saya nih bukan nanti kalau dibilang versinya Arsaloka nanti Arsaloka sombong banget, bukan kayak gitu versinya saya. sambil minum nggak apa-apa ya? Boleh sambil ngerokok juga boleh kok. Kopi atau teh tuh. Minuman segar, Bray. Minuman sehat pandemi itu ya. Iya dong. Siap. Jadi gitu memang. Jadi sebelum lockdown memang udah ada cerita-cerita tentang masalah virus corona. Tapi memang belum masuk ke Sumatera Barat. Nah itu kita memang ada satu event itu memang experience of the marine biasa. Ada penyelaman dan sebagainya. Nah disitulah terakhir kita mengadakan kegiatan wisata atau mungkin jasa kita. Nah untuk kedepannya nih dalam momen-momen yang sangat krusial macam seperti ini, langkah jitu apa yang menurut Ketua DPD Sumbar ini dalam kedepannya untuk lebih survive ya? Kalau kita tahu lah Sumatera Barat atau Padang itu pandai menggaleh atau pandai berdagang, tapi dalam konteks seperti ini ada beberapa cerita kita mau jual sayuran umpamanya, kita mau jual beras umpamanya, tetangga sebelah aja yang punya kedai itu nggak laku-laku kemarin. Masa kita mau nyaingin ya itu. Habis itu kita mau jualan baju umpamanya dan sebagainya. Nah, langkah tepat apa sekiranya? Ini sekiranya nih untuk ya survive aja dahulu. Kalau untung sih kayaknya nggak usah kayak yang kemarin-kemarin. Kalau umpamanya kita ada event untung 50 juta, nggak usah kayak gitu. Yang penting bisa survive dulu deh. Menurut Ketua gimana? Seperti yang banyak teman-teman milenial sebutkan. Jadi kalau di posisi seperti ini, bagi para pengusaha yang masih punya saving, kemudian dia punya kelebihan, dia masih bisa memutar uang, gitu, memutarkan modal untuk mendapatkan supaya uang itu tidak mengendap, artinya memutarkan uang. Kalau kemudian dia nggak punya uang, masih punya otak, berarti kita masih bisa memutar otak berpikir gitu. Nah, kalau nggak punya uang dan nggak punya otak, memutar apa lagi? Gitu? Ya? Karena muter dengkul. Nggak. Pada prinsipnya kita harus punya analisa sih. Itu pamio aja. Ya, kita mesti harus punya analisa ya paling tidak analisa yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi ya untuk survive kita mesti harus survive gitu, karena selain survive juga kita juga ini sebenarnya ajang ketika di bisnis jasa IL yang seperti ini sebenarnya ini ajang kita untuk prepare sih sebenarnya, untuk memprepare menganalisa atau padahal bisa kegiatan-kegiatan IL kita yang dulu itu seperti apa mungkin kita bisa merancang program-program yang nanti setelah mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir, kita sudah bisa memunculkan produk yang sudah kita create, yang kita rancang pada saat pandemi, atau misalnya kita menambah skill yang lain, karena kita dalam bisnis ini kan sudah sama-sama kita tahu ini ada skill, ada knowledge ya, kita dalam skill dan knowledge ini juga oke juga untuk menambah keilmuan ya berkaitan dengan IL kita. Nah kemudian kalau itu kan secara ya, yang berkaitan untuk menambah kapasitas, nah, berkaitan dengan margin atau berkaitan dengan save, dengan ya, katakanlah finansial ya. Sekali lagi, kalau yang punya saving, ya, sekarang masa-masanya menikmati saving, menikmati Thrive lah ya. Kayak Arsaluka itu Thrive-nya kan gede. Gitu. Amin. Ya, Amin. Di saat-saat seperti ini, ya tinggal ya itulah menikmati Thrive di kita. Nah,
Kalau yang punya, kalau yang tidak punya artinya harus menganalisa kembali. Seperti yang saya sampaikan berkaitan bisnis yang sekarang rata-rata teman-teman gelutin ini berlebih, kita berhadapan dengan bulan suci Ramadan. Nah, pasti orang akan mengejar ke sektor yang real. Sektor real ya seperti banyak teman-teman menggali ya seperti sembako, yang mau menjual seperti keperluan berkaitan dengan ibadah puasa, kayak menyediakan ya, makanan ya rata-rata kuliner lah, mungkin kebanyakan kuliner. Kemudian kalau kita punya modal yang lebih, sekarang juga kita bisa membidik sebenarnya peluang untuk bulan Ramadan. Ramadan ini rata-rata kan orang berkegiatan di rumah aja gitu. Dan mereka pasti banyak yang akan ya kalau teman-teman bisa lihat atau punya rumah sendiri, mereka pasti akan menguprak aplik rumahnya gitu. Mau tidak mau mereka akan mendekorasi rumahnya. Nah, kita bisa intai juga itu orang-orang toko bangunan mungkin akan lebih hidup sekarang gitu. Iya. Oke, pertanyaan ini ada pertanyaan dari netizen nih. Nanti akan muncul sih sebenarnya. Ada dari ya pasti tadi Ica jadi orang kesehatan lah, seperti jual masker lah, hand sanitizer lah, gitu kan. Oke. Jual korma lah, produk madu lah, Siap. rendang lah. Kalau Sumatera kan banyak gitu. Ya, siap. Oke, ini ada pertanyaan dari netizen, nanti akan muncul. Pertanyaannya adalah, kalau semuanya jualan, terus siapa yang mau beli gitu? ini pertanyaannya aneh ini jadi. Tapi ini realita ya, realita. Oke ya, silakan. Jadi gini, kita kan ada kalau melihat dari ekonomi ya, ada demand, ada misalnya ada hukum penawaran, ada hukum permintaan, kan? Jadi pada prinsipnya kita harus pandai-pandai membidik. Kalau kita jualan, tentu jualannya pun kita harus punya sektor sama dengan ya kegiatan IL. Kalau semuanya jualan outbound, siapa yang memakai? Kan pertanyaan seperti itu. Kalau kita atau Bung Erik mungkin pernah lihat pasar satu deretan orang jual ikan asin semua gitu. Tapi laku gitu ya? Orang jual beras, ada yang beli. Iya, benar. Kalau jualan itu tawarkan saja dulu gitu. Mau yang beli itu kan yang pertama ya kemampuan kita memberikan servis berkaitan dengan kelebihan keunggulan masing-masing. Konsumen juga kan punya tarapan ya misalnya yang hanya untuk yang misalnya low budget gitu, dengan kondisi yang apa adanya, kemudian yang misalnya eksklusif, it's okay, tidak ada masalah. Kadang kita sesama pembeli pun ingin membeli gitu kan. Iya, benar. Ya ini karena pertanyaan mohon maaf, ini pertanyaan dari netizen nih. Kadang-kadang kan ya memang benar juga. Ya benar juga. Artinya kalau umpamanya dalam masa pandemi seperti ini kan otomatis pengeluaran tidak berbanding lurus dengan pemasukan. Kan begitu. Ini berkaitan dengan supply and demand tadi. Ya. Sekarang permintaan mengarah kemana? Nah, kemudian, tapi ada suatu hal kebutuhan yang mesti harus terpenuhi. Nah, berarti kan berkaitan dengan apa ya? Itu tadi kebutuhan primer, kemudian kebutuhan sekunder. Paling primer dan sekunder ini yang pasti mau tidak mau akan dipenuhi. Ya, tapi seperti halnya nih, kalau tapi harus bisa memilah gitu ya. Ya, harus bisa memilah dong dengan kondisi seperti ini yang ya seperti halayak lah. Halayak itu sekarang seperti kebutuhan kuota internet itu sudah merupakan kebutuhan primer, jangan salah. Kalau kemarin sudah sebanding dengan gitu ya. Kalau sekarang kebutuhan yang sangat urgent gitu ya. Karena memang hampir setara dengan kebutuhan pokok makan. Iya, memang betul. Karena mau tidak mau seperti itu. Karena kita juga kalau kondisi faktor demografi juga menentukan. Teman-teman yang di kota, kemudian ada beberapa daerah yang sangat pandemi atau di zona merah gitu kan. Kemudian masih ada di zona hijau yang masih oke. Semacam di kampung mungkin oke lah ya, nggak yang begitu masih belum terpapar atau belum di zona yang masih aman. Mereka masih pada prinsip mereka waspada, seperti di tempat saya sedang berada ini kan kondisi sekarang masih di zona hijau, tapi waspada tetap. Jadi mereka akan lebih mencari tempat tetap beraktivitas dengan kegiatan-kegiatan di kebun, bertanam, bercocok tanam segala macam yang masih bisa memberikan nilai ekonomis seperti perkebunan. Nah, gitu. Itu kalau di secara demografi ya di desa. Kalau di kota, nah itu yang agak pening gitu. Dia beraktivitas yang nggak ada lagi, kalaupun jualan juga jualan online gitu kan. Karena di peraturan
PSBB itu yang masih boleh beraktivitas, kurir itu masih bisa beraktivitas. Iya, iya. Kemudian ojek online pun hanya untuk menjadi kurir dia masih juga beraktivitas. Beberapa Ya. pertemuan-temuan yang direkomendasikan juga masih bisa. Nah, seperti itu berkaitan dengan pembunuhan pembunuhan kebutuhan pokok juga masih bisa. Nah, paling ya rata-rata seperti itu. Akhirnya ya ketika individu hidup gitu, ketika netizen itu dia umumnya kewajibannya harus dipenuhi, mau tidak mau ya saja deh jadi memanfaatkan saving habis pasti akan melirik satu lagi cadangan apa misalnya ya apa yang bisa dijual jual. Iya, 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 iya. Emang bener sih. Iya, Bahkan saya nanti jangan sampai bisa jadi nanti kita kembali lagi ke zaman primitif nih, barter lagi Iya. gitu kan. Kalau zaman primitif karena semile ke laut aja udah aman aja. Karena memang Ah, sekarang ini kebetulan ada hobi yang tersalurkan, ada hobi yang terbayarkan dengan masa yang seperti ini. Memang kita memanfaatkan hobi tadi. Ya, pertama transportasi laut kita ada. Karena memang semile kan slogannya semile ke laut aja. Jadi sedap. ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama jelas mancing. Umpamanya mancing kita dapat kurang lebih sekitar 50 kilo umpamanya. Ini umpamanya karena kemarin kita dapat kurang lebih sekitar 40-an kilo. Jadi ambil secukupnya untuk dimakan, sisanya bisa untuk dijual. Tapi kan tidak semua seperti Oke. apa yang yang kita lakukan. Tidak semua yang kita lakukan, cuman memang ya suka nggak suka, mau nggak mau, memang kita harus menjalani. Bahkan semile pernah sampai mendengar bahwa produk jasa yang kita geluti yang semacam ini, produk IL, produk wisata dan sebagainya itu bangkitnya itu di tahun 2021 pun akhir. Nah, disitulah kita harus berpikir dengan kreativitas kita yang selalu yang kemarin-kemarin kita selalu kita asah dan sebagainya, ayo kita mau ngapain kayak gitu. Nah, yang tadi bahasa ketua yang disampaikan itu memang betul. Itu realita yang harus kita hadapi gitu. Iya. Realita yang harus kita hadapi. Nah, pokok permasalahannya ini apakah kita bisa survive terus dengan kondisi yang semacam ini gitu. Karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Bisa mungkin 1 bulan, bisa mungkin 2 bulan, bisa mungkin 1 tahun, bisa mungkin 2 tahun. Seperti itu kira-kira. Memang yang tadi ketua sampaikan bahwa kita harus kreatif kita harus bijak dan sebagainya. Kalau saat sekarang ini memang jujur Arsaloka Group lagi melakukan pembenahan. Ya, mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kita udah settle dan kita tinggal jualan. Ya mudah-mudahan sih. Ya kita benahi paket-paket kita yang tadi kata ketua sampaikan bahwa kita benahi paket kita ya memang sekarang ini yang tadinya Semile TV tidak pernah muncul sekarang jadi muncul kayak gitu. Nah, ini salah satu untuk mengisi kegiatan Benefit lah ya. ya, mengisi kegiatan. Ya, artinya kita jujur membuat Semile TV ini bisa berbagi kebahagiaan dan pengalaman serta mudah-mudahan pemirsa sekalian bisa terhibur dan mengambil hikmah atau kebaikan yang ada di situ. Gitu kita. Mungkin ada pesan-pesan yang lain kira-kira? Oke, untuk menambahkan berkaitan ya kita di DPD Sumatera Barat, di DPD Sumatera Barat mungkin untuk beberapa program yang kita akan rencanakan berkaitan dengan kondisi pandemi ini, kita sudah akan mungkin kalau asosiasi lain sudah bergerak duluan ya kita pun ingin bergerak juga. Kita akan rencana yang pertama kita akan mengadakan ya diskusi-diskusi online seperti ini dengan muatan-muatan tema pengembangan sumber daya berkaitan dengan fasilitator ya, kemudian dengan desa pariwisata ya pokoknya beririsan dengan kegiatan ya. Yang kedua mungkin nanti kita juga akan coba menggalang melihat sejauh mana ya tenaga-tenaga Fasal yang ada di Sumatera Barat terimbas, kemudian mau tidak mau juga kita akan berikan perhatian pada mereka lah dengan bentuk donasi para provider yang memiliki rezeki lebih
selain daripada zakat, mungkin juga sedekah yang bisa kita kumpulkan nanti dalam bentuk-bentuk misalnya ya untuk apapun lah artinya yang bisa support kepada teman-teman fasilitator seperti itu yang kita rencanakan. Ya. Memang Ya, yang pasti kita hanya ya dalam bentuk yang paling sederhana ya seperti itu. Kalaupun mau ada tindakan-tindakan ya kegiatan-kegiatan sosial yang lain kita bisa juga kita aktifasi. Yang pertama sih untuk mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan Ketua Aili Sumbar, Mr. Dede Hakim, itu mungkin kita akan coba gandeng pengurus-pengurus untuk merumuskan bersama lah. Kalau umpamanya mungkin ada ide begini, atau mungkin Semile punya ide, ayo kita kan kebetulan ada beberapa anggota kita yang ada jualan sembako dan sebagainya. Kita mungkin beli di mereka dengan harga spesial pakai telur. Nanti kita akan coba distribusikan ke anggota-anggota fasilitator IL atau AILI Sumatera Barat yang mungkin ya terdampak, ya pasti terdampak lah. Kita juga pasti terdampak juga. Ya setidaknya bisa mengurangi ya bahasa kerennya adalah menyambung nafas yang sekiranya udah sesak tapi jadi agak bergairah kembali kayak gitu. Dan salah satunya juga sambil mempererat tali silaturahmi, kan mungkin seperti itu ya Ketua. Ya. Apalagi kira Mr. Semile yang harus saya sampaikan nih. Ya, berkaitan dengan kondisi pandemi seperti ini, ya yang pertama kita kan akan memasuki malam ini besok kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ya, secara pribadi saya mohon maaf lahir dan batin, kita sama-sama berdoa agar kita kembali dipertemukan di bulan suci Ramadan. Bisa menjalankan ibadah dengan tenang, dengan khusyuk. Ya. Seperti itu. Dan pada yang di Kota Padang utamanya karena sekarang sudah diberlakukan PSBB, maka patuhilah aturan-aturan tersebut. Ya, jika pun akan keluar ataupun melakukan aktivitas, maka lakukanlah secara standar prosedur protokoler PSBB itu sendiri. Untuk siapa? Ya, untuk kita dan untuk semua kita. Khususnya anggota IL yang ada di Sumatera Barat, ya, mungkin gitu ya, Ketua? Ya, yang tentu kalau di asosiasi itu kita menyampaikan kepada anggota asosiasi lah ya, untuk tetap di rumah aja. Gitu. Oke, mungkin nih di akhir perbincangan kita karena ini kan mau maghrib ya. Mendekati maghrib lagi ya. Mendekati maghrib. Mungkin di ending season kita sekarang ini, apa sekiranya penguat bagi teman-teman anggota AILI Sumatera Barat untuk supaya bisa lebih strong lagi dalam menjalani pandemi ini, Ketua, secara khusus ke anggota IL. Oke. Sebenarnya bukan hanya kepada anggota IL, kepada kita pribadi masing-masing, kepada saya pun begitu. Ya, yang pertama bahwasanya kita yakini bahwasanya ini COVID atau virus ini adalah merupakan, kalau kita mengambil meninjau dari secara religi adalah ya tidak ada lain dan tidak ada bukan. Ini adalah merupakan sudah merupakan takdirnya, sudah merupakan qadarullahnya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya COVID ini ada. Jadi kita harus pertama sekali mempertebal untuk menjaga kekuatan iman kita secara religiusnya, meningkatkan kualitas ibadah kita, gitu kan. Terus selanjutnya dari secara kehidupan sosial, ya kita mesti harus survival dengan segala melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif, kegiatan yang positif, tetap menjaga anjuran-anjuran pemerintah yang sudah ditetapkan, sehingganya kita maupun semua kita masih di dalam kondisi yang sehat, sehingganya nanti kita COVID ini berlalu, kita juga masih dalam kondisi sehat. Selain itu ya di dalam masa-masa pandemi inilah saatnya kita untuk lebih mendekatkan diri,
memperdalam keilmuan, karena waktu kita semuanya ada di rumah ya, pada prinsipnya sambil kita di rumah, sambil kita meng-upgrading diri sendiri dengan keilmuan kita. Jadi sekali lagi, ketika kita lepas dari masa pandemi ini, kita sudah siap kembali bertempur kita untuk udah strong gitu ya. Oh, gitu. Siap, terima kasih. Mohon maaf, ini kan podcast kedua di Semile TV. Kira-kira di Erik Semile TV sih sebenarnya. Erik Semile TV kita coba rancang. Kegiatan itu sebenarnya ya hiburan. Artinya hiburan ya diambil yang baik, buang yang jeleknya. Di situ kita punya slogan atau temanya adalah Experience Tourism Explorer. Oh gitu. Jadi ya itu yang akan kita bagikan. Nah ini salah satu juga Experience Tourism Explorer untuk bisa bersurvive dalam sisi pandemi. Kita boleh tayangin nih di Semile TV? Oke. Oke, nanti coba biasanya kalau di channel YouTube itu biasanya ada bahasa-bahasa yang sekiranya sering dilakukan. Ayo silakan Ketua, jangan lupa gitu. Oh, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa subscribe, share, and comment gitu ya. Share and comment di channel YouTube Erik Semile TV. Oke, terima kasih Ketua. Tapi sebenarnya gini Ketua. Kalau butuh lonceng-lonceng, ting-ting. Di sini, di sebelah kiri, sebelah kiri, di sebelah kiri. Mana, sebelah kiri nih ya? Ya, di sebelah kiri, dinding. Ya. Karena biar ini. Tapi sebenarnya kalau di Semile itu butuhnya komen dan share. Kalau subscribe itu sebenarnya bonus. Bonus. Kalau subscribe bonus. Tapi kalau komen, share itu penting dan wajib. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih Ketua. Salam buat keluarga di kampung. Mudah-mudahan selalu sehat, survive selalu, bahagia selalu, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Waalaikumsalam Semile TV nanti. warahmatullahi wabarakatuh.